Sambil ini nggak apa-apa, sambil ngudut sambil ini nggak apa-apa. Santai aja. Anggap aja syuting ini syuting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'da. Kita lanjutkan ngaji kita. Di sesi pertama tadi sudah. Beliau sama. Kita lanjutkan ngaji fikih kita takrib, fathul qorib dan yang lain-lain. Ini saya bawa yang saya baca kitab Kifayatul Akhyar. Saya juga buka kitab Ikna. Di sini ada Bajuri tapi juz 2 buat formalitas aja. Terus ada Tausih Ibnu Qasim, ini sarah daripada hadis semua. Fathul Qorib. Dan ini yang ditumpuk buat pajangan. Kosnya. Ini ada sarah Tafsir Munir ya, Marafal Abid. Dan macam-macam di situ. Kita lanjutkan aja kita di kitab Takrib atau Qorib. Kita kirimkan hadiah kepada guru-guru kita yang telah mengajari kita. Mudah-mudahan ini kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan dunia akhirat. Alhamdulillah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sayyidina wa mustaqim wa jami'an marhubina wa jami'an ta'alam wa alama fi hadzal majlis razaqana Allah inna nafina min al-khuyubina muridan halalan wasi'an wa mutaqabbalan wa ribatan husnul khatimah wa nawalhumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah ada macam-macam air ya. Dan selanjutnya pembagian air ya. Di sini Bismillahirrahmanirrahim tumal miyahu. Kemudian macam-macam air iku ala arba'ati aqsamin, terbagi kepada 4 macam. Yang pertama tohirun, air yang suci, mutahhirun, mensucikan. Ghairu makruhin, yang tidak makruh. Ada kalau di lain ghairu makruhin istimaluhu. Ghairu makruhin, yang tidak makruh. Wa huwa utawi air ini, tohir mutahhir ini. Al-ma'u yaitu air, al-mutlaku air yang mutlak atau disebut air mutlak ya. Jadi air terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah tohirun mutahhirun ghairu makruhin istimaluhu gitu. Wa huwal ma'ul mutlak, air yang suci, mensucikan dan tidak makruh menggunakannya. Air ini disebut air mutlak. Wa huwa al-ma'u alladzi yarfa'ul hadsa, air yang dapat menghilangkan atau mengangkat ya. Irfa ya, rafa'a yarfa'u, yang dapat mengangkat, menghilangkan, wa yazilu an-najsa, dan dapat menghilangkan najis ya. Yarfa'u ya. Kalau di ayat Quran mungkin kita sering dengar yarfa'illahu ladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajat. Ya, darajat. Ya. Ya, saya sempat dulu bertanya-tanya gitu ya. Fi'il mudhari yarfa'u ya, yarfa'u. Tapi di ayat Al-Qur'an itu dibaca yarfa'i. Padahal fi'il mudhari itu selamanya dibaca rofa ya, atau selamanya dibaca ya rofa tandanya dengan domah ya, harokatnya domah gitu aja lah kalau fi'il mudhari. Fi'lul mudhari alladzi tajarrada an-nasibin wa jazimin ta'abbada
bi'atin wa hiya anwalan wa kaza idzan unsudirat wala mutai. Kalau masih ingat-ingat dulu Imrit ini. Tapi dalam ayat itu yarfa'i, harokat ainnya dibaca kasroh. Ainnya dibaca kasroh. Ternyata harokat kasroh itu adalah untuk memudahkan kita dalam melafalkan ayat tersebut. Dan memang dalam tradisi orang Arab, harokat yang paling mudah itu, yang paling ringan itu adalah harokatnya adalah harokat kasroh. Ya. Maka dibaca yarfa'illahu ladzina amanu. Yarfa'il. Terus surat apa lagi itu ya? Yursilis sama alaikum mitro. Itu surat apa ya? Karena di sini nggak ada yang hafid, nggak ada yang hafal Quran ya. Yang saya juga nggak hafal, yang tanya juga nggak hafal, ya udah sama-sama nggak hafal nggak apa-apa. Ya, yursil, ya harusnya yursilu, tapi dibaca yursilis, ya yursili, dibaca kasroh ya karena itu harokat kasroh asalnya itu sukun, karena itu jawab daripada kalimat sebelumnya. Ya harokati kasroh ya untuk memudahkan untuk membaca ayat tersebut yursilis sama alaikum itu. Yarfa'ul hadza wa yuzilun najsa. Jadi air mutlak adalah air yang kalau di sini keterangannya air yang dapat menghilangkan hadas, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar. Hadas kecil dapat dihilangkan dengan wudu, hadas besar dapat dihilangkan dengan atau dapat disucikan dengan mandi. Ya. Wa yuzilun najsa dan dapat menghilangkan najis. Dua yaitu al-ma'u al-mutlak. Disebut dengan air mutlak. Wakhtalafa, ikhtalafa yakhtalifu, wakhtalafa dan berbeda pendapat fi haddihi pada batasan atau istilah tentang air mutlak. Ya. Fakila maka dikatakan huwa yang disebut air mutlak adalah al-ari yang sepi atau yang tidak ada anil quyudi dari batasan-batasan wal idofati dan idofah atau penisbatan al-lazimati yang lazim. Jadi air mutlak ya air mutlak, ya air. Mau ditaruh di mana juga tetap air. Di gelas di air, di ember air, ya di mulut air. Tidak ada batasan yang apa namanya yang membedakan ketika tempatnya berbeda-beda. Maka di sini ismu ma'in nama air bila qayyidin. Ya dengan tanpa batasan diidofatin dengan sebab idofah. Kama iwardin seperti air mawar. Au bisifatin atau dibatasi dengan air dengan sifatnya. Kama indafitin seperti air atau dafit. Mimma indafiq yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Surat apa ini? Dan Rajab itu. Ya. Dafik itu hina ya kalau nggak salah ya. Air yang hina. Yakhruju min baini sulbi wat tara'ib yang keluar dari tulang ini ya. Tulang ya itu bahasanya ya bahasa vulgarnya air mani. Manusia terpisah dari mimma indafiq. Itu kalau dibatasi dengan sifat. Au bilami ahdin atau dengan lam ahad. Ya, kata Alihi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradta al-ma'a," yakni al-mani. Bukan idza aradta. Idza ra'at ketika kamu melihat perempuan ini al-ma'a air yakni al-mani, maka di situ bisa menyebabkan kalau yang hadis ini dapat menyebabkan yang salah satu yang menyebabkan adalah orang mandi junub ya, mandi junub ya, selain hubungan suami istri bagi yang belum berkeluarga ya dan sudah pernah berkeluarga gitu. Ini apabila ya kalau dalam hadis ini keluar mani wajib
wajib mandi. Ini karena bahasannya fikih ya. Yang menyebabkan keluar mani itu baik yang dengan cara biasa, mu'tad, atau yang ghairul mu'tad, yang tidak biasa. Misalkan tulang rusuknya pecah sehingga karena kecelakaan tulang rusuknya pecah dia keluar mani dari sela-sela rusuknya, itu juga karena keluar mani maka wajib wajib mandi. Ribet kecelakaan mandi ya itu mah nanti gimana urusannya setelah selesai dari rumah sakit ya tetap wajib wajib mandi. Dan batasan dewasanya bagi laki-laki kan orang yang mimpi basah walaupun dia tidak keluar keluar mani. Wajib mandi nggak? Anak kecil nih yang punya anak yang sudah akan anak kecil laki-laki bukan remaja gitu sudah mimpi basah walaupun tidak keluar mani, apakah itu menyebabkan dia wajib mandi dan sudah dikatakan dewasa secara syariat? Ya. Nanti jawabannya itu apakah mimpi basahnya saja atau keluar maninya atau memang kedua-duanya atau memang salah satunya. Nanti itu pembahasan selanjutnya. Jadi yang disebut air mutlak adalah air yang tidak mutlak gitu aja. Ya. Tidak ada batasan tadi ada batasan dinisbatkan dengan benda lain atau disifati atau ada kalau dalam bahasa Arab itu ada lam ahdiyah. Jadi kalau air dicampur teh, ya, air panas, air dicampur teh bukan nggak mutlak lagi tuh. Itu air teh. Jadi, ya, air campur kopi, campur gula, diaduk-aduk. Ya. Ya, jadi bukan jadi air kopi, itu sudah jadi kopi. Nah itu maksudnya yang tidak mutlaknya karena dia bercampur atau bisa dibatasi penyebutannya karena dia bercampur dengan barang yang lain atau benda yang lain atau sifat yang lain. Gitu ya. Kalau mutlak ya emang air. Ya walaupun ditaruh di mana, ya tetap namanya air. Kalau yang ada di dalam kelapa, yang ada di dalam kelapa, air kelapa. Nah itu kan bedanya air yang di gelas, air bening, air putih yang di gelas sama air bening yang ada di dalam kelapa. Nah, air yang di dalam kelapa ini suci tapi tidak bisa mensucikan karena tidak mutlak tadi dengan definisi atau istilah dari pada kemutlakan air tersebut. Dan kita tidak ya mungkin selama ini bertanya-tanya sebenarnya siapa yang memasukkan air di dalam kelapa. Sampai sekarang gimana dong? Ada iya, bisa manis lagi rasanya. Ya mungkin eh, jadi penelitian selanjutnya bahwa air yang ada di dalam kelapa itu proses masuknya bagaimana. Kalau gula yang ada di dalam misro kan kita tahu masuknya ya. Ya, mungkin itu juga pertanyaan juga bagi orang barat. Kenapa gula tanpa ada lubang bisa ada di dalam itu misro itu amis di jero bahasa Sunda ya nanti. Kalau combro oncom di jero itu istilah-istilah itu apa namanya hasil renungan sebenarnya itu. Jadi kontemplasi yang mendalam dari orang-orang dulu sehingga menjadikan nama-nama makanan dan kebetulan malam ini nggak ada. Nanti mungkin malam selanjutnya kayaknya ada gitu kayaknya karena udah kita sama seperti yang di martabak itu dan ya. Jadi telur dengan teman-temannya bisa ada di dalam ya kita tahu prosesnya kan karena kita ketika membeli melihat ya, beda dengan kelapa tadi itu yang tidak air kelapa yang kita tidak tahu prosesnya tapi ada. Lanjutkan ya itu disebut air mutlak air yang suci dan dapat mensucikan. Itu yang pertama. Yang kedua, watahirun berapa menit?
Wa tahirun, dan yang kedua air yang suci, mutahhirun, mensucikan, makruhun, tapi hukumnya makruh istimaluhu, menggunakannya, wahwa, yaitu al-ma'u al-musyammasu, disebut air musyammas, ya. Air musyammas, air di sini air yang suci tapi suci, mensucikan, tapi makruh untuk menggunakannya. Makruh itu apa? Makruh itu tidak direkomendasikan, ya, tidak direkomendasikan. Iya, gimana? Berangkat, berangkat. Oh jangan, nah, itu berarti tidak dapat rekomendasi dari yang merekom gitu. Kalau disuruh berangkat, berangkat. Oh saya nggak dapat rekom, ya udah nggak usah berangkat. Istirahat. Ya sebut, ya kita sebut saja inisial Darajat misalkan gitu. Inisial. Tapi semangatnya, ya semangat untuk berangkat yang tidak jadi gitu nggak apa-apa sih. Ya. Makruh itu tidak direkomendasikan, maksudnya tidak disukai gitu ya, tidak maksud tidak, ya kalau bisa nggak usah gitu. Kalau bisa nggak usah. Bahwa al-ma'ul musyammas. Al-ma'ul musyammas eh thahirun fi nafsihi. Jadi ada banyak menyebabkan, apa yang menyebabkan air musyammas itu, kalau musyammas itu dari kata samsun ya. Samsun itu apa namanya? Matahari. Kalau musyammasun, air yang terjemur matahari. Gitu ya. Air yang terkena sinar matahari. Tapi tidak semua air yang terkena sinar matahari juga makruh untuk menggunakannya. Ada di sini ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syarat air itu menjadi musyammas. Gitu ya. Nanti ada eh, syarat-syaratnya. Tapi yang secara medis, nah secara medis air ini ternyata kurang bagus, kurang baik untuk kesehatan kulit. Gitu. Kesehatan kulit. Di sini Nabi, begitu ajaran Islam ini sangat sampai itu ya, sampai segitu detail perhatiannya sama sama kita, memeluk agamanya, sama umat Islam itu sangat perhatian sekali. Ya. Jangan sampai gara-gara bersuci orang kulitnya jadi burik gitu ya. Belang. Burik itu gimana ya? Burik itu belang tapi kecil-kecil. Ya. Kalau belang itu agak garisnya mungkin horizontal. Kalau burik itu titik-titik. Ada juga kalau yang anak kecil yang gak keurus, itu ada lagi bukan burik tapi apa ya? Buluk gitu kan. Buluk itu yang misalkan bisa ditandai, ya tangannya itu kalau digaruk keluar. Iya, karena saking tidak terawatnya. Air musamas, ini air yang terkena matahari, ini ada eh, wahwa eh, ini berdasarkan hadis Nabi ya, bahwa wahtaja lahu ar-Rafi'i. Imam Rafi'i ini biasanya kalau ada Imam Rafi'i ada Imam Nawawi ya. Tapi kalau ada pendapat Imam Rafi'i terus disusul dengan pendapat Imam Nawawi, biasanya yang dimenangkan pendapat Imam Nawawi. Wahtaja lahu, memilih lahu kepada hadis ini ya, Imam Rafi'i bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha Aisyah radhiyallahu taala anha, mencegah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha anil musyamasi, dari air musyammas. Kenapa? Waqala, dan berkata siapa Nabi, innahu, sesungguhnya air musyammas itu yuri itu dapat menyebabkan, yuri itu mewarisi, bukan warisan ini, tapi dapat memberikan efek gitu ya, menyebabkan albaroso, penyakit itu baros belang gitu. Jadi tidak baik untuk kulit. Kenapa tidak baik untuk kulit? Ya secara ilmiah mungkin baik. Secara ilmiah, ketika apa namanya, ada apa namanya, ada wadah, terus kena matahari, di situ ada air, terus wadahnya memuai, apa namanya,
bukan memuai apa sih bahasa pelajaran saya sehari-hari jadi lupa ini saya. Kimianya itu apa namanya? Eh menguap apa? Oh, terkontaminasi. Iya itu. Kontraksi kok. Kontraksi itu mulahiran. Apa namanya? Guru ini guru IPA biologi enggak ada ya. Bahasa Inggris memuai bisa memuai ya. Jadi kalau ada drum apa drum ya. Kita nyebutnya drum atau drum ini yang kerennya drum gitu ya. Tapi malah ada drum. Nah itu beda-beda ini ya. Kalau drum mungkin gede gitu ya. Kalau drum itu kecil dipotong jadi buat tabu makanya disebut drum band gitu kan. Ini perlu digali juga deh Pak penyebutan-penyebutan ini. Ya, di tong di apa namanya? Di tong itu terus kena matahari sehingga plastiknya itu apa namanya? Kena matahari air kena matahari terus panas sedangkan wadahnya adalah plastik maka plastiknya ini bisa punya efek itu ya yang dapat menyebabkan mungkin bahan kimia dari plastik itu dapat menyebabkan bisa jadi kurang baik ke kulit. Nah, disebut air musyamah. Gitu ya. Makanya kalau beli gorengan, katanya kalau panas ya jangan langsung dimasukkan ke plastik itu nanti eh plastiknya jadi musyamah. Iya. Atau karena nggak boleh pakai plastik, ya minta lagi plastiknya biar dua, jadi nggak tembus. Ya, sama juga pakai pakai plastik ya. Ya, itu efeknya gitu ya, efek ke kulit ini ditinjau dari kesehatan. Diberikan legitimasi hukum, oh bahasanya. Soalnya bahasa saya sehari-hari, tapi nggak saya pakai aja gitu deh. Ya, sehingga dihukumi air tersebut air mucamas dengan alasan kesehatan, tinjauannya kesehatan. Gitu ya. Kalau mau dicari alasannya itu adalah alasan kesehatan. Tapi ada syaratnya tadi yang saya sebutkan bahwa air musyamas ini eh, bisa menjadi musyamas, akhirnya kena matahari ini bisa makruh untuk digunakan adalah eh, jika wadahnya ini bukan dari ya pokoknya bukan dari emas dan perak. Kalau misalnya tong ininya apa namanya? Torennya terbuat dari emas dan perak gitu ya. Mungkin kayak Raja Brunei yang toiletnya apa namanya? Toiletnya terbuat dari emas gitu ya. Ini nggak apa-apa, tidak musyamas karena nah ini bahasa ini lagi nih, kimia lagi ya. Kandungan yang ada pada emas atau perak itu dapat apa ya? Baik gitu ya. Baik itu tidak menyebabkan efek ke kulit. Tidak korosi. Korosi itu apa namanya? Karatan. Sayang ya. Iya, soalnya orang itu kalau pakai emas atau perak nggak gatel, kan? Kalau perempuan pakai anting, kalau itu pakainya apa namanya? Bukan emas, bisa pada korengan gitu kan. Nah, itu. Kalau emas atau perak kan enggak, karena itu baik untuk kulit. Jadi misalkan wadahnya itu tempatnya dari emas atau perak, ya nggak masalah. Tidak dihukumi makruh dan bukan air musyamah. Misalkan mau bikin toren, musola atau masjid, nanti buat dari ya, nggak usah emas lah, perak lah, perak. Ya, mungkin yang tahu harga perak 1 gramnya ya berapa ya? 20 ribuan kali ya 1 gramnya itu berapa? Dibuat satu toren supaya airnya tidak musyamah. Ketika kepanasan, ketika kita pakai wudhu, nggak masalah. Ya. Itu syaratnya yang pertama apa namanya tempatnya itu bukan terbuat dari emas atau perak. Kalau laki-laki memakai emas hukumnya haram. Walaupun itu emas putih. Ya. Dan bukan beda ya emas dengan emas. Kalau pakai awalannya ini ada di Jawa Tengah Jawa Timur emas 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 darajat. Nah ini ya soalnya di Jawa itu banyak banyak emas bukan banyak emas. Ya, kalau laki-laki nggak boleh memakai
emas walaupun itu emas putih. Ada emas putih, ada katanya, saya juga nggak punya kan gitu. Jadi nggak bisa nggak bisa apa nih? Oh amalgam. Nanti di inilah dicari. Ya. Kalau perak laki-laki boleh. Ya. Dan laki-laki nggak boleh pakai sutra. Pakai sutra nggak boleh. Kalau kadarnya lebih daripada 50%. Tapi kalau kurang daripada 50%, kadarnya boleh. Laki-laki memakai sutra. Iya, iya. Soalnya kalau ini saya bisa mencontohkan, soalnya kalau kalau yang sutra ini saya bisa mencontohkan. Jadi saya agak lebih bisa mempraktekannya gitu ya. Nah, jadi kalau laki-laki pakai sutra yang kadarnya tidak lebih daripada 50% itu hukumnya boleh. Ya, seperti sarung yang terbuat dari sutra. Tanpa nyebut merek ya, katakanlah BHS misalkan ini. Ini, ya ini kebetulan saya pakai tapi bukan BHS gitu. Ini lebih mudah untuk mempraktekannya saya gitu. Kalau Mas kan nggak pakai ini. Gitu. Boleh memakai. Tapi yang nggak boleh buat semua orang, laki-laki dan perempuan, itu memakai wadah yang terbuat dari emas atau misalkan apa namanya, sendoknya terbuat dari emas, piring terbuat dari emas. Makanannya halal, tapi tempatnya ini yang haram. Ketika makan di makanan halal ditaruh di tempat yang eh, haram, maka kita juga haram makan makanan itu. Maka ada cerita ulama itu, ada siapa itu, kebetulan namanya sama saya gitu ya. Ya, saya kan nama saya tabarukan ke ulama itu gitu ya. Itu di suatu jamuan karena yang mengundang orang kaya gitu. Jadi tempat piringnya gini, Bang. Martabak aja tempatnya masuk. Itu satu ulama syariat, satu ulama hakikat. Ya ulama yang ya satu itu kenceng syariatnya, satu cukup dengan hakikatnya. Ya. Itu kedua ulama tersebut, yang satu nggak berani makan. Martabak yang ada di piring yang terbuat dari emas. Tapi yang satu lagi makan martabak yang ada terbuat apa namanya yang ditempatin piring dari emas. Yang ulama yang bukan yang tidak kenceng megang syariat, bukan nggak kenceng maksudnya, udah gak usah dipikirin gitu kan. Akhirnya dia makan makanan martabaknya tapi dituang dulu. Ya, martabaknya dituang. Ya, iya pindah tempatnya kan, yang nggak boleh adalah makan di tempat apa namanya, makan makanan yang tempatnya terbuat dari emas. Ya, makannya martabaknya dituang, ya, terus dimakannya kan halal itu. Ya itu mah cerita, eh, ya ada solusi dan boleh gitu ya, bisa kita makan. Tapi jangan sampai menjadi apa ya, menjadi kebiasaan seperti zakat misalkan, eh, zakat yang apa namanya ya, bukan manipulasi tapi apa ya, iya ngakal-ngakal itu. Jadi kalau punya 40 ekor kambing, sebelum 40, 39, ya, 39 separuh udah nggak ada kambing separuh kan, kambing setengah ini ya. 39 kambingnya dijual satu, jadi nggak jadi 40. Ya sebenarnya bisa diakalin tapi nggak bagus gitu ya. Sekarang kita bisa ngakalin, nanti ya, nanti diakalin lagi. Itu yang cara pertama. Cara kedua adalah ayakoa atas misu fil bilad asyadidah al haror, ya, dunal baridah wal mu'tadilah. Sebenarnya kalau mau saya baca harokat terakhirnya juga bisa, tapi saya ya karena ini umum gitu ya, saya jadi nggak saya baca aja harokat terakhirnya. Ayaku atas misu fil biladi asyadidah al harorati dunal baridati wal mu'tadilati. Fa inna ta'firu samsi fiha fa inna ta'firu samsi fihi ma do'ifun. Eh, Syarat yang kedua air bisa menjadi musyamat adalah di suatu daerah itu daerahnya sangat panas sekali. Gitu. Jadi ketika air kena air terus wadahnya ini memuai, sehingga menimbulkan reaksi antara air dengan wadah itu, hingga reaksinya keluar dan ketika dipakai untuk kulit jadi bereaksi.
Kalau kayak kita karena panasnya sedengan, ya berarti tidak sama. Mu'tadilah kalau kita. Mu'tadilah itu yang sedengan, yang biasa-biasa saja, yang biasa saja. Bukan baridah juga, baridah itu yang dingin. Mu'tadilah ini yang biasa. Panasnya tidak terlalu menyengat. Ya masih di bawah 37. Ya, kalau di bawah 37 boleh masuk gitu kan. Tapi kalau di atas 37 nanti dulu jangan. Ya, nggak boleh masuk. Walaupun pakai masker. Ini lagi musim ya. Panas. Iya, karena panasnya yang sangat, ini yang menyebabkan air menjadi menghangat. Tapi kalau ya panas atau tidaknya ya menurut kebiasaan, menurut kebiasaan ya. Oh ini sangat panas, ya berarti bisa musamah sih. Kita pakai wudhu aja sampai bahasanya itu apa? Eh, airnya itu karena wudhu yang pertama kali dibasuh adalah yang wajib adalah basuh muka, sedangkan airnya panas, kan langsung yang mukanya tadi udah gosong tambah ya tambah mengkilap kan glowing malah jadi malah bagus bukan itu maksud tapi efek dari ke kulitnya nanti gitu. Itu dulu lah dua dulu ya jadi air yang bisa macam-macam air yang pertama air mutlak yang suci dan mensucikan untuk digunakan bersuci menghilangkan hadas dan juga menghilangkan najis. Yang kedua adalah air yang suci mensucikan dari makruh menggunakannya disebut dengan air musammas. Yang pertama disebut dengan air mutlak. Nanti ada air apa namanya mustakmal, air mutanajis ya. Ada najis, ada mutanajis. Gitu. Najis itu memang zatnya najis, ada mutanajis itu terkena najis. Gitu. Kalau mutanajis ini jadi pembahasan nanti. Mutanajis itu kalau koin, ketelan, terus dikeluarin lagi ketika BAB itu mutanajis. Ya, dikorek-korek, korek-korek cuci, nah itu cuci lagi dengan air mutlak lagi. Nah yang jadi pertanyaan adalah kopi luwak. Gitu. Kopi luwak itu najis atau bukan najis? Iya, karena ketelan dimakan luwak, terus diberakin, itu prosesnya di perusahaan kopi itu kopi luwak kalau dicuci atau enggak atau langsung dijemur, terus eh, katanya kalau langsung diambil dari luwak kotoran luwak itu biji kopinya dijemur nggak usah dicuci lagi itu lebih gurih rasanya. Ya. Ya berarti itu berdasarkan riset katanya. Istiqro kalau Imam Syafi'i. Ada satu lagi yang mungkin ini duren ya di Thailand apa di mana. Jadi duren yang sudah dimakan gajah terus diberakin sama gajah daripada duren yang boleh metik di pohon itu beda. Rasanya lebih lebih nikmat duren yang sudah ditelan gajah kan utuh dulu. Nanti keluar dari apa namanya? Keluar dari ketika BAB, gajah itu BAB, paling yang hilang durinya saja. Durian itu ya. Tapi isi durian itu masih utuh karena ketelan gajah itu apa itu termasuk mutanajis atau malah jadi najis. Itu baru pembahasan itu ya. Ada lagi makanan haram. Ini makanan haram itu yang makan dari bangkai. Makanan ekstrim itu. Jadi kambing masih hidup, masih embe, dagingnya di, diiris, disiapin tungkunya ya, kompornya, terus sama bumbu-bumbunya. Kambingnya masih embe tapi iya itu makanan ekstrim. Nah itu bukan najis atau bukan najis, itu makanan yang haram. Karena makan dari hewan yang masih hidup. Misalkan dengan ini mancing, terus dapat ikan masih hidup, karena satu sisi ingin memelihara, satu sisi ingin buat lauk gitu ya. Akhirnya ikannya dipotong buntutnya. Ikannya masih hidup, diceburin lagi ke air masih hidup. Nah buntutnya ini digoreng, dimasak gitu ya, dimakan. Nah ini bisa dikatakan karena makan dari makanan apa namanya hewan yang masih hidup ya hidupnya
Ya walaupun ikan itu ya. Tapi nanti kalau ikan mau dicari lagi. Kalau tapi insya Allah sama. Terus ada lagi contohnya kayak ayam. Ayam yang eh, karena saking kayak kucing gini ya. Bader nih misalkan gitu. Ayam itu masuk ke rumah, ya kan ada UU itu ya. UU apa namanya? Udah diterbitkan belum? UU ayam itu. Masuk ke karangan orang lain bisa terkena pidana gitu kan. Ayamnya atau yang punya. Karena masuk ke rumah orang, terus akhirnya ayamnya di apa namanya? Di pelantong kalau bahasa sini itu ya. Akhirnya kakinya patah, disfungsi kakinya. Wah, ini udah bahasa. Kakinya separuh ini dari lutut, lutut itu bahasa kita ya, dengkulnya. Maksudnya kalau ngatain orang lututmu itu kurang kurang ini, kurang mengena, ya, kurang menjiwai. Tapi kalau dengkulmu ya, itu lebih dengkulnya ini patah sehingga ayamnya pincang dan tidak fungsi. Dengkul ke bawah ini, kemudian ayamnya disembelih. Nah, ketika ayamnya disembelih, maka sisa apa namanya dari dengkul ke bawah ini yang ya, biasanya kalau kumpulan orang terus disamperin kucing itu kumpulan yang berbahagia. Akhirnya dengkul ke bawah ini ya tidak boleh tidak boleh makan karena sudah tidak bagian daripada ayam itu karena walaupun masih nyatu tapi sudah tidak ya masuknya kategori bangsa. Ya. Kalau ayam sih kan nggak apa-apa dibuang ya. Tapi kalau pas motong sapi yang patah pak dari paha gitu. Dari paha kan yang daging semua dari paha sampai ke disfungsi juga paha satu. Anggap aja nggak ini masih bisa masih fungsi. Kalau kita nyontohkan ayam kan ringan, daging semua. Tapi anggapannya masih nyambung sama sayang. Jadi carikan nanti ada hukum yang boleh untuk bisa gitu. Mungkin demikian yang kita bahas. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan karena kita lanjutkan dengan acara yang sangat penting itu ngobrol setelah ini. Acara inti makanya ini kita sudah dan kedepannya mungkin kita lanjutkan pengajian kita dengan berbagai metode ya. Ya yang pertama ini dulu aja kita pakai sebelum kita berlanjut ke metode yang lain. Biasanya walaupun metode itu menentukan hasil tapi kalau ganti-ganti metode juga bisa menggagalkan hasil. Bukan malah menentukan hasil. Mungkin demikian yang dapat saya dapat ya kita bahas mudah-mudahan menjadi tambah-tambahan kita menjadi kemanfaatan bagi kita. Jadi saya kurang mohon maaf kita tutup dengan doa kafaratis tapi sebelumnya kita baca salat. Allah ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli liminal ahwani muqtahim ya rabbi bil mustafa lima qasidana wa lana maman wa ya wasi'al subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.